Kalian pasti tahulah dengan negara ini, ya Singapura, negara kecil di ujung Asia Selatan. Tapi siapa sangka, meski hanya seluas Jakarta, ia bisa jadi salah satu negara terkaya di dunia. Banyak yang bilang Singapura itu negara ciptaan Cina, karena rakyatnya kebanyakan etnis Tionghoa dan ekonominya sangat kuat seperti negeri tirai bambu. Tapi benarkah Singapura itu milik Cina? Yang nggak tahu, makanya dengarkan video ini. Hai. Atau justru berdiri karena menolak ketidakadilan dikendalikan oleh siapapun? Untuk tahu jawabannya, kita harus kembali ke tahun 1819. Saat itu, Singapura hanyalah pelabuhan kecil di bawah kekuasaan Kesultanan Johor. Hingga datang seorang pria bernama Sir Stanford Raffles, perwakilan Inggris, yang menjadikan pulau ini sebagai pos perdagangan. Sejak itu, Singapura tumbuh di bawah bayang-bayang kolonial Inggris. Ratusan pedagang Cina, India, dan Melayu datang ke sini untuk bekerja. Tapi, sosok yang benar-benar mengubah Singapura lahir pada tahun 1923. Namanya adalah Lee Kuan Yew. Ia keturunan Tionghoa, tapi lahir dan besar di Singapura. Ia tumbuh di masa sulit saat Jepang menjajah Asia Tenggara. Dari situ Lee belajar bahwa bangsa kecil hanya bisa bertahan jika punya otak, bukan otot tulang besi atau tulang baja lainnya. Tahun 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia. Tapi hubungan itu tidak berlangsung lama. Karena perbedaan etnis dan politik, Singapura akhirnya dikeluarkan dari Malaysia tahun 1965. Hari itu, Lee Kuan Yew menangis di depan kamera. Tapi, dari air mata itu lahirlah negara baru, Republik Singapura. Lee Kuan Yew sadar negaranya kecil, tak punya sumber daya alam, dan dikelilingi negara besar, jadi dia pilih strategi yang tidak biasa. Lee Kuan Yew fokus pada pendidikan dan teknologi, menarik investor asing, dan menanamkan disiplin yang ketat bagi rakyatnya. Dalam waktu 30 tahun, Singapura berubah dari kampung miskin jadi pusat ekonomi dunia. Dan semua itu bukan karena Cina, tapi karena sistem yang ia bangun. Meski begitu, hubungan Singapura dan Cina tetap erat. Lee Kuan Yew sering jadi penasehat tak resmi bagi pemimpin Tiongkok, termasuk Deng Xiaoping. Deng Xiaoping kah? Bahkan Xi Jinping sendiri pernah memuji Lee sebagai pemimpin yang bijak. Namun, Singapura tidak tunduk pada Beijing. Ia berdiri netral, menjalin hubungan baik dengan Cina dan juga Amerika Serikat. Jadi, apakah Singapura negara ciptaan Cina? Jawabannya tidaklah. Tapi, tanpa warisan budaya dan etos kerja Tionghoa, mungkin Singapura takkan sekuat sekarang. Negara kecil ini adalah bukti bahwa identitas tak harus menentukan nasib. Yang menentukan adalah siapa yang memimpin dan bagaimana ia berpikir. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah tahu kan bahwa tuduhan ini tidak benar? Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Singapura itu ciptaan Cina dan itu ternyata salah dalam buku sejarah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya saya loncengnya. Terima kasih. Salam kepada kalian semua.